sini nih banyak nih. Tunas bambu atau rebung memang banyak digandrungi bukan hanya karena kelezatannya, Lur. Aromanya yang sangat khas justru menjadi daya tarik bagi para penikmatnya. Ada banyak spesies bambu yang berpotensi untuk dimakan. Di antaranya iwung atau rebung bambu kuning, rebung bambu ampel, dan iwung bambu hitam. Oh iya, tidak semua spesies bambu bisa dimakan rebungnya, karena beberapa spesies menghasilkan tunas yang kecil, keras, ataupun pahit. Bahkan, sebagian rebung benar-benar tidak boleh dimakan, Lur. Contohnya saja, rebung bambu apus, karena memiliki kandungan sianida yang tinggi. Teh, coba cari keliling teh. Kalau ada, nanti kasih tahu aku, biar kita potong. Yaudah, aku nyari dulu ya. Ya, ya. Ngomong-ngomong, Lur, rasanya ada yang kelupaan. Opo yo, Lur? Oh iya, tadi kan sama si ibu suruh cari rebung sekalian. Berarti kudu cari yang banyak nih. Mana lagi ya? Mana nggak ada? Oh itu tuh. Oh iya. Teh Jaya, katanya mau masak iwung. Iya. Aku lapar nih. Mending Teh Jaya pulang siapin bumbu-bumbu sama bahan-bahan yang lain. Ya udah kalau gitu. Ya udah nih nitip ya dulu ya. Sekalian ini nanti dibersihin. Iya, nanti aku bersihin, aku potong-potong sekalian. Ya udah kalau gitu. Ya udah aku pulang dulu ya. Oh, iya Teh. Yaudah. Ya wes, Lur, aku udah selesai. Sekarang aku mau nganterin rebung-rebung ini ke UMKM Kerupuk Iwung Marerang dulu ya, Lur. Bu, iwungnya cuma dapat segini, Bu. Oh, ya udah. Tolong sekalian kupas, sekalian direbusin ya, Dul. Oh ya, potong-potong direbus sekalian. Iya. Oh, ya Bu. Betul. Ya, makasih ya, Dul. Ya Bu. Mengolah rebung nggak bisa sembarangan, Lur. Memang banyak orang yang menyukai aroma khas dari tumbuhan yang satu ini. Tapi jika tidak diolah dengan benar, rebung justru akan mengeluarkan aroma tidak sedap dan menyengat. Pertama, kupas dulu kulit rebung hingga yang tertinggal adalah bagian inti putih dalam rebung. Setelah itu, cuci dengan air bersih. Kemudian, iris tipis-tipis rebung yang sudah dicuci, lalu rendam lagi dengan air bersih selama beberapa menit. Rebung memiliki kadar air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 90,6%. Selain itu, rebung juga mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kandungan gizi rebung hampir sama dengan kandungan bawang putih. Terakhir, rebus rebung dalam air mendidih selama 45 menit hingga 1 jam. Proses ini selain untuk mematangkan rebung, juga untuk menghilangkan kandungan sianida yang ada dalam rebung. Bu, Ya. ini Bu, iwungnya yang udah direbus Bu. Ya, makasih. Bu, Ya, iwungnya yang udah dipotong-potong. Saya minta Ibu ya, boleh buat nih. teh saya. Iya, boleh nih. Makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Nah, kalau iwung sudah selesai dimasak, ibu-ibu UMKM Dusun Marerang, Kecamatan Lewumunding ini akan mengolahnya jadi keripik rebung, Lur. Pertama-tama, iwung diiris tipis-tipis, kemudian diblender dengan air hingga halus. Kemudian dicampurkan dengan lada, garam, serta tepung kanji. Adonan lalu diuleni hingga kalis dan dibentuk lonjong. Kalau sudah, adonan lalu direbus hingga matang. Proses perebusan ini harus dilakukan sedikit demi sedikit, Lur, agar adonan tidak saling menempel ketika dalam tahap perebusan.
Adonan rebung yang sudah matang dan kering kemudian diiris tipis-tipis. Lalu dijemur selama beberapa hari hingga adonan kering dan siap digoreng. Adonan yang telah kering atau biasa kita sebut dengan kerupuk digoreng dalam minyak panas hingga mengembang. Wes, kalau sudah matang gini tinggal diaduk dengan bubuk perasa. Ada banyak pilihan rasa kerupuk rebung, Lur. Mulai dari barbeque, keju, sampai cabai hijau. Enak tenan ini, dinikmati sambil nongkrong sama teman-teman. Sambil menunggu, teh saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk memasak rebungnya. Ternyata kali ini teh saya mau mengolahnya jadi rebung umali, Lur. Pertama-tama, rebus susu segar bersama kapulaga, kayu manis, garam dan gula hingga mendidih ya, Lur. Aduk terus agar susu tidak pecah saat dimasak. Teh saya, ini teh rebungnya segini cukup nggak teh? Cukup, ini banyak malah, Dul. Oh iya. Makasih ya, Dul ya. Oh ya, nanti kalau matang aku panggil teh. Iya, pasti dong. Pasti. Iya. Makasih, Dul. Oh ya teh. Jika sudah mendidih, angkat susu lalu biarkan selama kurang lebih 2 hingga 3 menit. Sambil menunggu, susun roti, rebung, kismis dan potongan almond, lalu tuangkan susu panas. Oh iya, Lur, gunakan panci tanah liat yo. Soalnya panci tanah liat bisa mengunci uap panas sehingga Ali tidak perlu dimasak lagi. Tunggu selama 10 hingga 15 menit sambil biarkan adonan susu menyerap ke dalam roti. Ali pun siap disajikan. Nah, ini dia, Lur, iwung alias rebung umalinya. Aroma remahnya wangi banget. Pastinya hangat di badan nih, Lur. Yuk aku udah sabar mau nyicipin. Nah, Dul, ini udah jadi iwung Om Alinya. Wah, ini iwung tadi. Iya, kita langsung makan yuk. Yuk. Wih, Lur, teksturnya lembut banget. Perpaduan gurih dari susu dan roti serta manis alami dari rebung ternyata jos gandos. Cita rasa Timur Tengahnya juga dapat banget. Pokoknya nuampol.